Halo guys, selamat datang kembali di Pascal Adams Channel. Kali ini kita masuk video lagi tentang belajar editing Vegas Pro di part yang ke-9. Nah, di part yang ke-9 ini saya akan mengajarkan tentang apa itu compositing mode dan juga bagaimana cara menggunakan keyframe atau keyframing. Nah, kali ini saya akan memberitahu secara praktis saja ya teman-teman, karena kalau saya kasih tahu secara detail nanti kita nggak praktek-praktek gitu kan. Nah, pada umumnya ya, orang menggunakan compositing mode ini untuk mengedit antara video 1 dan video 2 yang ditaruh secara bersusun. Contohnya seperti yang kalian lihat di layar sekarang. Ada background, ada video utama. Nah, saya mau supaya video utama tidak mengganggu video background. Atau dengan kata lain, saya mau lihat backgroundnya, tapi bagaimana supaya yang di video pertama ini dia agak lebih transparan. Pada umumnya sih orang bilang mereka pakai compositing mode. Cara ubah compositing mode itu teman-teman ke kiri sini, ada 3 menu di sini. Orang bilang ini hamburger menu ya. Klik, lalu teman-teman lihat ada compositing mode. Dan di sini bisa dilihat ada subtract, multiply max, cut, screen, overlay, highlight, dan yang biasanya orang-orang gunakan itu lighten-nya. Jadi dia agak lebih, apa istilahnya, lebih transparan ya, supaya bisa lihat di belakangnya. Kita coba yang lain. Ada cut. Kita lihat lagi. Screen. Kita lihat lagi, ada overlay, jadi lebih gelap dia. Ada highlight, jadi seperti ini dia. Jadi kayak keren gitu, backgroundnya ada di dalam bajunya ya, Iron Man ini. Ada dodge, ada burn, ada darken. Oke, ini semua tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Kalau saya biasanya saya tetap ini source alpha. Lalu ini, oh ya, ini tadi yang source alpha itu defaultnya ya, atau settingan basicnya, standarnya. Terus kalau saya mau lihat backgroundnya, saya cuma tinggal gelapin yang di bagian sini, opacity-nya aja saya hilangin. Begitu teman-teman. Saya kembalikan lagi. Kalau teman-teman lihat, ini penjelasan dari websitenya Vegas. The compositing mode boot button determines how the transparency in a video track is generated. Since lower tracks show through higher tracks, it is the compositing mode of higher track that determine how much the lower track shows though kalau nggak salah bacanya ya. Jadi begitu teman-teman. Ini menjelaskan bahwa compositing mode ini memperlihatkan bagaimana kita ingin supaya video utama kita ditampilkan, video yang di track atas tadi ditampilkan di atas video yang di bawahnya, yang lebih rendah. Jadi kita mau tampilkan ini seperti apa, begitu. Ngerti nggak? Mungkin agak kurang jelas juga ya. Kalau teman-teman lihat di sini sih, ini seharusnya udah jelas. Since lower track show through higher tracks, it is the compositing mode of the higher track determine how much the lower track show though. Jadi seberapa banyak lower track ditampilkan di atas, begitu. Kalau kita misalnya pilih yang darken tadi, maka lower tracks hanya tertampil ya di bagian sininya aja, yang di bagian higher track tapi yang di bagian sininya aja. Begitu. Jadi seperti ini dia. Oke, lower tracks itu tampilnya begini doang. Kira-kira seperti itu sih penjelasan mudahnya teman-teman. Nah, ini tergantung kebutuhan teman-teman aja. Kalau nggak butuh ya kembalikan ke source alpha aja. Tapi siapa tahu mau bikin kayak video yang tadi, silahkan dicoba compositing mode. Saya sendiri jarang menggunakannya karena saya tidak butuh untuk menggunakan compositing mode. Tapi siapa tahu teman-teman ternyata ada ide untuk menggunakan compositing mode, silahkan. Sekarang saya akan menjelaskan keyframe. Keyframe itu bisa teman-teman lihat kalau teman-teman ingin menganimasikan sesuatu. Contohnya saya ingin menganimasikan teks ini. Saya klik media ini. Saya ganti dulu teksnya. Lalu saya ganti dulu ininya jadi none. Dia punya animasi. Dan saya ingin menganimasikan teksnya. Cara menganimasikan teksnya dengan menggunakan keyframe adalah
Kalau teman-teman memasukkan teks, teman-teman perhatikan di kanan ini ada tanda plus dan ada gambar jam ini. Ya, ada lihat? Nah, keyframe itu ada di dalam sini teman-teman. Kita klik dulu. Nah, ini yang namanya keyframe teman-teman. Ada di atas, ada di bawah. Sekarang saya ingin mengubah warnanya di setiap waktu. Misalnya di bagian sini dia tetap putih, saya mau di bagian sini dia merah, bagian sini kuning. Bagaimana caranya? Pertama kita klik dulu di sini. Kita nyalakan ini teman-teman, namanya sinkronisasi cursor to media timeline. Supaya nanti ini ngikut yang ada di timeline. Misalnya ini ke awal. Ini kita klik yang di bawah yang di text color, tetap warna putih. Setelah sampai di sini, kita ubah warnanya teman-teman. Kita arahkan dulu di sekitar sini ya. Lalu kita ganti warnanya. Misalnya saya maunya dia warna merah. Setelah itu, saya mau ubah lagi sekitar sini. Warnanya menjadi biru. Misalnya ini ya. Biru terang. Setelah itu di bagian sini saya mau ubah lagi warnanya menjadi hijau. Begitu seterusnya, teman-teman lihat aja. Oh, sudah kelewatan ya. Usahakan ini tetap ada yang di dalam sini. Oke, jadi dia nanti seperti ini jadinya teman-teman. Ini penggunaan keyframe ya. Warnanya berubah-ubah. Sekali lagi. Nah, jadi intinya itu teman-teman. Keyframe ini yang ini dengan yang di atas, dia mengingat apa yang telah kita ubah di waktu tertentu. Misalnya di bagian ini berapa 0,000 berapa detik begitu millisecond, saya ubah warnanya. Maka keyframe ini tugasnya mengubah apa yang sudah saya ubah. Misalnya di bagian sini juga keyframe akan mengingat apa yang sudah saya ubah. Jadi sebenarnya keyframe ini untuk animasi teman-teman. Ini kayak saya mengubah warna. Bisa juga kok, banyak yang bisa diubah di sini teman. Selama ada tanda waktu ini artinya bisa dianimasikan. Misalnya saya mau animasikan outline-nya. Saya tinggal klik lagi, set, maka dia akan tambah outline di bawah. Tapi kita klik dulu, baru kita pilih. Misalnya di bagian sini, saya mau scale outline-nya kecil. Oke, di sini scale outline-nya besar. Di sini outline-nya kecil. Mudah itu teman-teman, sini outline-nya besar. Maka videonya akan terlihat seperti ini. Kalau teman-teman lihat, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Dia punya outline-nya ini, besar kecil, tapi nggak terlalu kelihatan teman-teman. Saya coba pakai background putih dulu. Oke, ini saya hilangkan. Teman-teman lihat ya. Itu outline-nya besar kecil. Nggak terlalu kelihatan. Nah itu. Jadi seperti itu teman-teman kegunaan dari keyframe. Itu kegunaan keyframe, dia akan mengingat apa yang di kurun waktu tertentu, apa yang sudah kita edit atau animasikan di dalam waktu, di dalam timeline tersebut. Itu kegunaannya untuk keyframing. Dan selama ada tanda ini, di efek apapun itu, artinya kita bisa menganimasikannya dimanapun dia berada. Yang penting ada tanda ini. Oke teman-teman, itu saja yang mau saya share kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Mungkin aja suatu kali kalian mau bikin film pendek, mau animasikan teks, mau animasikan video, itu kalian sudah ngerti tentang compositing mode dan juga kalian sudah mengerti tentang keyframing. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan jangan lupa share juga videonya. Dan silakan berikan komentar jika mungkin ada masukan dari teman-teman dan ada request mau video yang seperti apa, saya akan usahakan buat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info selanjutnya dari channel ini. So see you in the next video.